Oke teman-teman, ini adalah video ke-20 sekaligus video terakhir di playlist ini ya, yaitu playlist tentang tutorial React.js bahasa Indonesia. Dan fokus kita di video ini adalah komponen create.js di sini. Karena pada video sebelumnya, kalau teman-teman ingat, kita merender komponen create di dua root yang berbeda. Root pertama di sini tanpa parameter, sedangkan root kedua di sini memiliki parameter ID. Nah, sehingga secara otomatis komponen create ini memiliki dua fungsi yang berbeda. Fungsi pertama adalah menambah kontak dan fungsi kedua untuk mengupdate kontak. Oke, sekarang fokus pertama kita adalah judul halaman ini. Jadi kita akan menampilkan judul yang berbeda tergantung dari parameter rootnya ya. Untuk root yang seperti ini atau tanpa parameter, judulnya akan kita rubah menjadi add contact. Sementara untuk root yang memiliki parameter seperti ini, judulnya akan kita rubah menjadi update contact. Oke, kita langsung buka komponen create.js. Lalu di bagian template, ini kita hapus kontak formnya, dan kita ganti dengan penulisan JavaScript. Nah, di dalam sini kita akan mengecek ID. Jika ID-nya bernilai true atau memiliki value, maka judulnya adalah update. Sedangkan sebaliknya, jika bernilai false atau tidak memiliki value, judulnya adalah add. Dan terakhir, di luar pengecekan ini kita tambahkan kontak seperti ini ya. Lalu teman-teman ingat, ID di sini adalah parameter dari React routernya yang kita baca menggunakan useparams ya. Oke, sekarang kita coba simpan. Lalu kita lihat, untuk root yang memiliki parameter seperti ini, judulnya update kontak. Sementara untuk root yang tidak memiliki parameter, judulnya adalah add contact. Nah, sehingga sekarang judul ini akan lebih merepresentasikan fungsi dari halaman ini. Jika fungsinya untuk menambah kontak, maka judulnya add contact. Dan jika fungsinya untuk mengupdate kontak, di sini judulnya akan menjadi update kontak. Nah, jadi cukup simpel ya, teman-teman. Selanjutnya di sini hal yang sama juga kita lakukan untuk metode handle submit ya. Jadi jika sebelumnya handle submit ini hanya melakukan API request dengan jenis post, maka sekarang handle submit ini juga akan melakukan API request dengan metode put ya untuk mengupdate kontak. Dan ini juga berdasarkan parameter dari rootnya ya. Jadi di sini kita buat pengecekan if ID. Jika ID ini bernilai true atau memiliki value, maka kita akan memanggil sebuah fungsi untuk mengupdate kontak, misalkan dengan nama update kontak. Dan kita akan mengirim objek kontak ini sebagai parameter, jadi kontak seperti ini. Sedangkan sebaliknya, jika ID bernilai false atau tidak memiliki value, maka kita akan memanggil fungsi dengan nama create contact. Dan sama, kita mengirim objek kontak sebagai parameter. Selanjutnya, di bawah sini, kita akan buat fungsinya. Yang pertama untuk create, jadi const create kontak sama dengan, dan di sini menerima kontak sebagai parameter. Oke, untuk logiknya, kita bisa pindahkan API post di sini, jadi kita cut dan paste di sini. Selanjutnya fungsi kedua untuk update const update kontak. Nah, untuk lebih cepatnya kita copy lagi dari sini. Tetapi teman-teman jangan lupa merubah metodenya menjadi put karena kita akan melakukan put request ya untuk mengupdate kontak. Lalu endpointnya /contact/ plus ID. Jadi di sini ID adalah ID kontak yang akan kita update. Sekarang kita coba simpan dan lihat di browser. Saat ini kita berada di halaman create new contact, jadi kita tambah kontak baru, Roronoa, lalu nomornya. Dan saat saya submit, seharusnya ini melakukan post request ya. Saya coba submit, dan kita lihat kontak barunya sudah ada di sini. Lalu kalau kita edit, judul halamannya menjadi update kontak. Lalu kita rubah di sini Roronoa Zoro. Kemudian submit. Nah, submit yang terakhir tadi melakukan put request ya.
untuk mengupdate kontak dari yang sebelumnya Roro2 menjadi Roro2Zoro. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman. Jadi di sini di dalam metode handle submit kita mengecek ID atau parameter ID dari rootnya, dan jika ID-nya ada, maka kondisi ini akan menjadi true ya. Sehingga di sini kita memanggil update kontak yang melakukan put request ke server. Dan jika ID-nya false, maka kita memanggil create kontak yang melakukan request post ke REST API. Oke, jadi itu saja untuk video yang terakhir ini. Dan sebagai penutup, jadi buat teman-teman, ini adalah channel baru dengan nama Sicilian Code. Dan kita sudah menyelesaikan sebuah playlist dengan judul Tutorial React.js Bahasa Indonesia. Untuk selanjutnya, kita akan belajar lebih banyak hal lagi seputar dunia pemrograman dan web development. Jadi jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar teman-teman tetap mendapatkan update untuk video-video yang akan datang. Terima kasih.